Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu, kita kembali lagi akan melanjutkan pembelajaran ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai dalam Pancasila serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan, silakan tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, kita langsung saja ya. Kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ini masih kelas 6 tema 1 ya. Kelas 6 tema 1. Mari kita simak dan kita pelajari bersama. Sebelum menjelaskan ke nilai-nilai Pancasila, saya ingin mengulas sedikit tentang bunyi Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan oleh bintang ya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan oleh rantai. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Sila yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Baik, kita akan melanjutkan kepada nilai-nilai. Dimulai dari sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah jelas ya. Jadi memiliki kepercayaan dan ketakwaan. Kemudian menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling menghormati dan menghargai. Tentunya adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Menghormati kebebasan individu dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Jadi kita harus menghormati setiap orang yang beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Tidak memaksa dan menghasut orang lain untuk menganut agama tertentu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk menganut agama tertentu ya. Menjamin masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan melakukan ibadah. Jadi negara Indonesia itu menjamin masyarakat dan melindungi masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan melakukan ibadah. Apa sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jelas ya, kita harus iman. Kita harus iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik itu agama Muslim, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita harus iman ya, kepada Tuhan yang kita anut. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jelas ya, di dalam setiap agama itu mempunyai aturan, mempunyai perintah dan larangan. Ada perintah, larangan. Nah, kita harus menjalankan itu. Senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, sudah jelas. Tidak melakukan pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu. Saling menghargai antar umat beragama, jelas ini sudah. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bertoleransi antar umat beragama, jelas ini ya. Kita lanjutkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia ya, hubungannya dengan norma-norma kebudayaan. Jadi didasarkan pada norma-norma atau adab, aturan luhur ya, yang berlaku. Kemudian adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi karena kemampuannya dalam berbudaya. Nilai kemanusiaan intinya memanusiakan manusia gitu ya.
Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat. Jadi adanya persamaan harkat dan martabat ya, mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran. Ini sudah jelas. Bagaimana penerapan ya atau sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat. Jadi contoh misalkan laki-laki dan perempuan di dalam negara kita, laki-laki dan perempuan itu sama, tidak derajatnya sama, tidak dibeda-bedakan secara gender ya, secara jenis kelamin, semuanya sama. Saling mencintai sesama manusia, ini jelas ya. Misalkan ada orang yang kesusahan, kita harus bantu. Mengembangkan sikap tenggang rasa ya, sikap empati, sikap simpati. Nah, kita harus kembangkan di situ. Itu contohnya. Tidak semena-mena kepada orang lain, ini jelas ya. Suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Nah, jika kita memberikan bantuan terhadap korban bencana alam, itu sudah menunjukkan perilaku kita itu sudah mencerminkan sila yang kedua, berani membela kebenaran. Oke, lanjut. Persatuan Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Intinya kita harus menempatkan kepentingan negara, kepentingan bangsa dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi kapanpun negara butuh kita harus siap. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah cukup jelas ya. Terus bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menjalankan sila persatuan Indonesia ini? Jadi contohnya adalah yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa kita menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila, sila ketiga. Siap membela bangsa dan negara. Jadi kapanpun kita dibutuhkan ya oleh negara, kita harus siap untuk membela. Berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama dan ras. Nah, ini tidak membeda-bedakan. Kenapa? Kalau kita sudah membeda-bedakan, nanti persatuan kita akan hancur. Tidak menimbulkan keributan. Nah, ini sudah jelas ya, sama. Kita tidak boleh menimbulkan keributan. Kalau kita sudah ribut, yang diributkan misalkan ras, suku, bangsa, kemudian masalah agama, nah itu persatuan kita akan hancur nanti. Jadi tidak menimbulkan keributan. Bekerja sama, nah ini jelas ya. Kita harus bekerja sama untuk menjaga apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menjaga toleransi antar teman dan masyarakat, ini sudah jelas. Lanjut, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ini jelas. Paham kedaulatan rakyat atau musyawarah mufakat bersumber kepada nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, menghargai kesukarelaan dan kesadaran diri tanpa memaksakan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi setiap yang kita lakukan ya, kita harus menghormati keputusan mufakat, keputusan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Nah, itu harus kita terima, dan kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak berpendapat dan kita wajib ya, kita wajib mengikuti keputusan yang sudah disepakati bersama. Bagaimana sikap dan perilaku kita ya, dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya misalkan mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Jadi kita nggak bisa memutuskan sendiri, misalkan oh enggak ini harus gini, enggak, itu nggak bisa. Jadi kita harus musyawarah terlebih dahulu. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Nah, ini jelas. Menghormati dan melaksanakan keputusan rapat. Nah, ini salah satu sikap kita. Kita harus menghormati dan melaksanakan keputusan rapat. Meskipun misalkan keputusan rapat itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan seperti itu, kita harus menghormati dan tetap melaksanakan keputusan itu. Memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Nah, memberikan hak suara dalam pemilihan umum ini sudah mencerminkan sila keempat. Jadi kalau kita sudah mempunyai hak suara untuk memilih, maka hak suara itu harus kita gunakan ya. Tidak memaksakan orang lain dalam pemilihan umum. Oke, jelas ini sudah. Menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat. Ini jelas. Kita lanjutkan, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Jadi bangsa Indonesia itu memperlakukan kita ini sama. Misal entah itu pejabat, entah itu petani, di mata hukum kita ini sama semuanya. Tidak adanya golongan minoritas dan mayoritas. Nah, tidak ada yang namanya mayoritas, minoritas, semuanya diberlakukan sama. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Nah, ini nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila, sila kelima. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita memberikan apresiasi kepada karya-karya orang itu sudah mencerminkan sila yang kelima. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Contoh sikap dan perilaku ya, suka bekerja keras dan hemat. Jadi orang yang bekerja keras itu sudah mencerminkan sila yang kelima. Hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak melanggar regulasi, tidak melanggar aturan kepentingan umum, jangan menyalahgunakan fasilitas umum. Ini sudah jelas ya. Tidak merusak fasilitas umum, menghargai pekerjaan orang, jangan menggunakan mobil pribadi untuk ngebut di jalan raya. Jadi kalau ada orang yang kebut-kebutan di jalan raya, itu sudah melanggar sila yang kelima. Kenapa? Karena itu membahayakan orang lain. Tidak merusak lingkungan, ini sama. Kalau ada orang yang merusak lingkungan, itu sudah membahayakan orang lain. Melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Nah, ini salah satu sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima dalam Pancasila. Oke. Itu nilai-nilai dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Pancasila ya.
nilai-nilai dalam Pancasila. Nah sekarang saya akan memberikan tugas ya. Ini tugasnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah nanti akan ada gambar, ada beberapa gambar. Nanti silakan gambar itu diidentifikasi ya, ditentukan gambar itu merupakan cerminan dari sila yang keberapa gitu ya. Contoh misalkan ini, ada gambar ya, misalkan gambarnya adalah tidak menjalankan perintah Tuhan. Ya, misalkan gambarnya adalah tidak menjalankan perintah Tuhan. Nah, ini merupakan sila yang keberapa? Oh, ternyata itu adalah sila yang ke-1. Nah, ini termasuk yang mencerminkan apa yang melanggar. Nah, tidak menjalankan perintah, oh berarti melanggar sila yang ke-1. Melanggar sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar yang kedua, misalkan gambarnya adalah mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah ini mencerminkan sila yang keberapa? Ini melanggar apa enggak gitu loh ya. Kalau enggak melanggar, berarti ini menjalankan atau mencerminkan sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nanti kalian membuat tabel ya, tabelnya persis seperti ini. Nanti gambar pertama itu gambarnya tentang apa? Nah itu merupakan pencerminan sila keberapa atau melanggar sila keberapa gitu ya. Oke, kita langsung ke gambar yang pertama. Nah ini, kalau misalkan masih belum jelas, nanti videonya bisa di pause ya, bisa di pause. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini adalah gambar yang kedua. Lanjut, ini adalah gambar yang ketiga. Ini adalah gambar yang keempat. Ini adalah gambar yang kelima. Jadi kalau misalkan gambarnya masih belum jelas, terlalu cepat, silakan gambarnya itu videonya di pause dulu ya. Ini adalah gambar yang keenam. Ini gambar yang ke-7. Nah, ini gambar yang ke-8. Ini gambar yang ke-9. Dan ini gambar yang terakhir. Oke, selamat mengerjakan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin untuk materi nilai-nilai Pancasila bisa diakhiri dari sini ya. Ini silakan tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengubah perilaku kita semuanya. Amin. Mungkin itu saja. Kita akan melanjutkan atau membahas materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran di kelas 6 nanti ya. Mungkin itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.